أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان وعيد الأضحى بعد يوم العرفة الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم أكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس والطهار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini yang penuh dengan barokah, kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha. Baru saja kita lakukan ruku dan sujud sebagai manifestasi prestasi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakkan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati yang menyentuh dan menggentarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Yang kita nyatakan bahwa Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, tiada patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri saya dan juga kepada para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya mengajak kepada diri saya dan juga kepada jamaah semuanya untuk mencampakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan congkak dan juga kesombongan. Mari kita tundukkan kepala kita, jiwa kita di hadapan Allah yang maha besar. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasanya kita, masih lemah di hadapan Allah yang maha kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala-galanya. Sebagai contoh, selama 2 tahun ini kita merasakan betapa dahsyatnya kekuasaan Allah yang mana di tengah-tengah manusia yang di akhir zaman ini membanggakan kemajuan teknologi, kecantikan teknologi, tetapi ketika Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan makhluk yang kecil kepada kita semua yang berupa virus, kita pun tidak berdaya. Maka oleh karena itu kita jangan sombong, jangan kita terlalu angkuh dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan ilmu pengetahuan kita. Kenapa? Karena itu semua adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha dikenal dengan sebutan hari raya haji, di mana
kaum muslimin dan muslimat sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di padang Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit yang disebut dengan pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah, persamaan pandangan hidup, dan persamaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak terdapat dibedakan di antara mereka. Semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa. Sama-sama mendekatkan diri sambil mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Di samping Idul Adha juga dinamakan Idul Kurban karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban. Kurban sendiri artinya adalah asal dari kata koroba, yaitu artinya dekat. Sehingga kurban ialah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada fuqara wal masakin yang berhak untuk menerima bagian daripada kurban tersebut. Pengorbanan ini mengingatkan kita kepada sejarah dan peristiwa yang menimpa keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menempatkan istri dan anaknya yang sangat dia cintai di suatu tempat yang tandus tanpa ada seorang pun penghuni, Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak tahu apa maksud perintah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, yang mana tempat tersebut jauh dari negara tempat tinggalnya, yaitu Palestina, kurang lebih 1600 km jaraknya. Tetapi Nabi Ibrahim dan keluarganya menerima perintah Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas dan tawakal. Seperti diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum dan bisa menyusui anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, beliau lari kecil untuk mencari sumber air yang dinamakan dengan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali dan menjadi rukun haji. Lalu Allah mengutus Jibril untuk membuat mata air Zam-Zam dan menjadi sumber kehidupan dan kemakmuran di tempat sekitarnya. Akhirnya lembah tersebut kita kenal dengan kota Mekah, kota Mekah Al-Mukarramah, kota yang disucikan dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan kemakmuran dan keberkahan. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam pun berdoa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ayat surat Al-Baqarah ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hada baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana billah wal yaumil akhir. Yang artinya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, ya Rabb, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai yang aman sentosa dan berilah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Hadirin jamaah rahimakumullah, Idul Adha juga dinamai dengan Idul Nahr, artinya memotong hewan ternak. Sejarah bermula dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai ujian keimanan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini adalah ujian yang sangat terberat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Diceritakan di dalam kitab Miskatul Anwar, disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan hampir 1000 ekor domba, 300 lembu, 100 onta. Diriwayatkan lain mencapai sampai dengan 12.000 hewan ternak. Ketika suatu hari ditanya oleh seseorang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, ini semua kekayaan kamu milik siapa? Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, ini semua adalah milik Allah, tapi masih ada pada diriku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku akan serahkan semuanya. Jangankan harta benda ini, hewan ternak ini yang aku miliki, tetapi ketika Allah perintahkan untuk mengorbankan anakku, niscaya aku akan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang di kemudian hari dijadikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya.
memelau mimpinya yang hak, yang benar, akan mengorbankan putranya yang tampan, sehat dan pintar, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam, supaya disembelih dengan tangannya sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka mandur mada tara. Qala ya abati al-ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Artinya, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu, wahai anakku." Maka Nabi Ismail pun menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang bersabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dengan dasar ketaatan dan keikhlasan, Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyembelih putranya. Walaupun godaan bagi orang taat kepada Allah, bagi orang yang selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala sudah pasti ada, yaitu syaitan pun sibuk menggoda mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu Siti Hajar sebagai istrinya, lalu kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan pun kalah, lari terbirit-birit dilimpari oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam, sehingga menjadi rukun haji, yaitu lempar jumrah ula, jumratul wusta dan jumratul aqabah. Maka dengan dasar taat dan ikhlas inilah Allah Subhanahu wa taala pun mengganti Nabi Ismail alaihissalam yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim dengan seekor gibas dari surga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam As-Saffat ayat 107, "Wa badainahu bidinhin adim." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejarah pertamanya kurban di hari raya kurban atau di hari raya haji ini. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Korban yang diperintahkan tidak usah anak kita yang kita cintai, yang kita sayangi, cukup dengan binatang ternak, sebab Allah tahu kadar keimanan kita. Allah tahu kira-kira kita tidak akan mampu. Jangankan memotong anak kita, menyembelih anak kita, memotong harta kita untuk berkorban pun kita mikir-mikir, kita pelit, kita susah. Memotong 2,5% pun dari harta kita pun untuk berzakat kita susah. Kita enggan menunaikannya. Memotong waktu untuk sholat 5 waktu atau hanya sekadar duduk di majlis taklim pun kita masih berat dan lain sebagainya. Begitulah Allah sangat sayang kepada kita dan Allah mengerti tentang keadaan dan juga kadar keimanan kita. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan yang membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terutama dengan terjadinya musibah bencana, terjadinya virus wabah corona yang sedang melanda terus-menerus tidak ada hentinya, bahkan terus meningkat. Seharusnya kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Maka kalau kita pengen terlepas daripada corona atau virus yang membahayakan ini, jaga 4 perkara, yaitu jaga iman, jaga imun, jaga aman, dan jaga amin. Yang pertama, jaga iman, tingkatkan iman kita, perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk benteng kita daripada musibah. Kenapa? Allah pun sudah berjanji di dalam Al-Qur'an, "Ma yaqallahu bi'adadikum in amantum wa sakartum." Allah tidak akan menyiksa kalian kalau kalian beriman dan bersyukur kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jaga imun, jaga kesehatan, makan yang lezat dan bergizi, istirahat yang cukup. Itulah untuk meningkatkan imun kita. Pikiran kita jangan galau, jangan takut, jangan khawatir, kita tenang. Kenapa? Karena kalau kita takut berlebihan, khawatir berlebihan, justru itu akan menurunkan imun kita yang menyebabkan penyakit mudah masuk ke dalam diri kita. Dan yang ketiga, jaga aman, jaga jarak, jangan berkumpul kalau tidak penting dan tidak bermanfaat. Ini perintah dari Rasulullah SAW.
wa min husnil mar'i tarku ma la ya'ni. Kata Rasulullah, di antara tanda-tanda kebaikan seseorang itu adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Sekiranya kalau berkumpul tidak bermanfaat, hanya kongkong-kongkong, makan-makan yang tidak ada manfaatnya, tinggalkan, hindari. Tetapi kalau berkumpul ada manfaatnya, seperti ibadah, sholat berjamaah, pengajian, silahkan, karena itu adalah yang bermanfaat bagi kita. Dan yang keempat, jaga amin. Jaga amin itu adalah apa? Berdoa kepada Allah, banyak zikir kepada Allah. Kenapa? Allah menantang kita, Allah menyuruh kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah kepadaku, maka aku akan berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan doa adalah merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Ad-du'a silahul mu'minin, kata Rasulullah. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Maka kalau kita sedang menghadapi musibah, bencana, wabah, penyakit seperti ini, banyak berdoa kepada Allah, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'ah fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila kalian melawan atau menghadapi musuh, musibah, bencana, pandemi, maka kata Allah, fasbutu, tabahkan hati kita, tenangkan hati kita, kata Allah, jangan gelisah. Lalu apa kata Allah? Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaklah, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaklah, bersalawat kepada Rasulullah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan kemenangan, kata Allah. Kita insya Allah akan mendapatkan kemenangan untuk melawan virus ini kalau kita istiqomah, hati kita bersabar, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah ini mari kita ambil pelajaran dan contoh bagi kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Yang artinya sungguh telah ada untuk kalian suri tauladan yang baik ada di dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Pelajaran yang kita dapatkan dari peristiwa yang sejarah kita baca tadi dari peristiwa Nabi Ibrahim adalah yang pertama, kita sebagai orang tua yang menginginkan punya anak yang soleh dan solehah harus dimulai dengan orang tuanya yang terlebih dahulu menjadi orang yang soleh dan solehah. Maka dari orang tua yang soleh dan solehah tersebut terlahirlah anak yang soleh, seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim adalah orang tua yang soleh, sehingga dengan itu beliau melahirkan putra yang soleh, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, lalu sampai terus turun-temurun sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita pengen punya anak yang soleh, kita sendiri yang harus soleh terlebih dahulu. Jangan kita berharap mempunyai anak yang soleh kalau kita bukan orang yang soleh. Jangan berharap anak kita rajin ibadah kalau kita tidak rajin ibadah. Jangan berharap anak rajin ngaji kalau kita tidak rajin ngaji sebagai orang tua. Kenapa? Ada satu kaidah dikatakan, dakwatul hal afdalu min dakwatil maqal. Dakwah secara perilaku dengan contoh perbuatan lebih utama, lebih afdal daripada dakwah dengan lisan. Yang kedua, hikmah dan pelajaran yang kita petik dari peristiwa Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim walaupun sebagai orang tua beliau tidak otoriter, dia tidak merasa kuasa sebagai orang tua, maka sehingga ketika Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim mengajak berdiskusi, meminta pendapatnya putranya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim tidak semena-mena, tidak mentang-mentang dia sebagai orang tua, sehingga di dalam Al-Quran beliau mengatakan, "Fantur mada taro," apa pendapatmu nak tentang perintah ini? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semua perintah Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, yaitu sami'na wa ata'na, tanpa kita bertanya-tanya apa sebab dan akibatnya, karena perintah Allah akan bermanfaat bagi diri kita. Yang ketiga, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti setan, iblis dan bala tentaranya berjuang untuk mengganggu kita agar membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mengikuti bujuk rayu syaitan. Yang keempat,
dengan menyembelih hewan itu merupakan merupakan isyarat kepada kita untuk mengendalikan nafsu bahamiah kita atau nafsu hewaniah yang ada di dalam diri kita. Kita sembelih, kita hilangkan nafsu yang ada di diri kita sebagai nafsu bahamiah atau nafsu hewaniah ini. Jangan sampai tumbuh subur di dalam hati dan diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah kurban adalah merupakan satu keharusan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah pun mengancam di dalam hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana." Rasulullah bersabda, barang siapa yang punya keleluasaan rizki dan sudah mampu untuk mengeluarkan kurban, menyembelih hewan kurban, tetapi dia tidak menyembelih hewan kurban, maka kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, janganlah mendekat akan tempat sholatku, kata Rasulullah. Rasulullah melarang orang yang tidak berkurban padahal dia sudah mampu untuk dekat kepada musholahnya, tempat ibadahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berdoa di tempat yang mulia, di tempat dan juga waktu yang sangat istimewa, di mana di tempat yang diijabah doa dan juga waktu yang diijabah doa juga oleh Allah. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi yang sedang melanda di dunia ini Allah angkat, karena kita yakin kita lemah, kita tidak berdaya. Hanya Allah yang maha kuat, Allah yang maha gagah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak punya kekuatan, kita tidak ada daya upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu kita memandang ini wabah adalah ciptaan Allah, makhluk Allah, dan hanya Allah lah yang mampu untuk menghilangkan dan juga mengangkat ini penyakit. Mudah-mudahan situasi kembali normal sehingga kita ibadah tenang, beraktivitas di dalam masalah dunia pun kita tenang. Kita memohon kepada Allah, hilangkanlah penyakit ini ya Rabb. Hilangkanlah penyakit ini ya Rabb. Angkatlah penyakit ini dari muka bumi ini, terutama dari negeri yang kita cintai ini ya Rabb. Dan juga jadikanlah ya Allah para pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang sayang kepada rakyatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.